Firman Tuhan untuk renungan hari ini, yang diambil dari 2 Samuel 15 ayat 13 sampai ayat 18, dan tema renungan kita adalah pemimpin yang mengalah. Karena mengalah bukan berarti kalah. Apa yang kita baca dari firman Tuhan hari ini? Setelah selama 4 tahun Absalom mencoba untuk memenangkan hati rakyat, dia menjadikan dirinya Raja Israel. Absalom adalah anak ketiga Daud, dari istri ketiga Daud, Maakah. Baca 2 Samuel 3 ayat 3. Ketika Daud menerima kabar bahwa Absalom telah mengangkat dirinya menjadi raja, Daud berkata, "Bangunlah, dan marilah kita melarikan diri, atau kita tidak akan luput dari Absalom." Para pelayan raja berkata kepada raja, "Kami adalah pelayanmu, siap untuk melakukan apapun yang diperintahkan tuanku raja." Daud tahu betul bahwa Absalom adalah orang yang kejam. Haus akan kekuasaan, Absalom siap melakukan apa saja untuk memenuhi keinginannya. Karena itu, Daud segera mengajak anak buahnya untuk melarikan diri. Daud tidak ingin terjadi pertumpahan darah dalam keluarga. Dia tidak ingin kota Yerusalem menjadi medan perang. Itulah alasan dia kabur dari istananya. Meskipun Daud melarikan diri, Daud tetap berstatus sebagai raja yang sah. Kemudian raja pergi dengan semua pengikutnya. Tapi raja meninggalkan selir untuk menjaga rumah. Setelah Daud berhenti di pinggiran Yerusalem, semua pelayannya, semua orang Kreti, semua orang Pleti, dan semua orang Gad, yang berjumlah 600 orang, terus berjalan melewati raja. Pada saat ini, Daud sedang memperhatikan siapa saja yang mengikutinya. Tragisnya, Daud tidak melihat keluarganya dalam prosesi tersebut. Sungguh luar biasa bahwa pada saat yang menentukan dari pemerintahan terakhirnya, justru orang-orang dari negara lain yang mengikutinya. Orang Kreti dan orang Pleti adalah pengawal pribadi Daud. Orang Gad, sebaliknya, adalah orang-orang yang setia mengikuti Daud sejak dia tinggal di antara orang Filistin. Orang Gad yang mengikuti Daud dari Gad ini tetap setia kepada Daud, baik sebelum Daud sukses, sampai ketika kesuksesan Daud tampak memudar. Ketika Daud menyaksikan arak-arakan meninggalkan Yerusalem dan pergi ke tempat yang aman, dia merasa sangat sedih. Hal ini tercermin dalam Mazmur yang ditulis Daud dalam Mazmur 55 ayat 4 sampai ayat 8 yang menyatakan, "Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai." Tetapi Daud tetap menaruh kepercayaan penuh pada Tuhan. Hal ini digambarkan oleh Daud dalam Mazmur 3 ayat 1 sampai ayat 6, ketika ia melarikan diri dari Absalom, anaknya. "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku." Mazmur pasal 41, pasal 61, pasal 62, dan pasal 63
juga ditulis selama periode ini. Apa pesan Tuhan melalui firman-Nya bagi kita? Di satu sisi, Tuhan tidak ingin kita menjadi seperti Absalom, yang tergila-gila dengan kedudukan dan kehormatan, dan menggunakan segala cara untuk mendapatkannya. Di sisi lain, ketika kita menghadapi orang yang akan menggunakan cara apapun untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, kitalah yang harus mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Adalah bijaksana untuk menghindari pertengkaran yang tidak perlu. Apalagi jika terjadi konflik yang akan mengorbankan kepentingan banyak orang. Karena, pada akhirnya, kebenaran selalu muncul ke permukaan. Tuhanlah yang akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang, dan hak-Mu seperti siang. Baca Mazmur 37 ayat 6. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Kita harus memiliki kemurahan hati. Kita memang harus bermartabat, tetapi tidak harus mempertahankan harga diri secara membabi buta. Sebagai pemimpin, baik di rumah, di kantor, di masyarakat, terlebih di gereja, kita harus menghindari pertikaian. Kita harus mengutamakan kepentingan umum dan bukan kepentingan pribadi. Doa hari ini. Tuhan Yesus, ajari kami dan kuatkan serta mampukan kami untuk mengalahkan ego kami, agar kami lebih mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan diri sendiri. Hindarkan kami dari konflik dan pertikaian, dan biarlah damai sejahtera-Mu yang melebihi segala akal itu memerintah di hati kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memunculkan kebenaran kami seperti terang, dan hak kami seperti siang tengah hari. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan memampukan kita untuk melaksanakan firman-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.